Connected Podcast, the best podcast in the sky. Yeay. Oke, hari ini senang sekali kita bisa bertemu di episode kedua. Episode kedua ada yang ingat gak tema kita tadinya rencana tentang apa? Relationship. Oke, mantap sekali. Relationship itu apa sih? Hubungan atau ikatan antara dua orang yang terjalin gitu. Oke, ada lagi? Enggak ada sih. Gak ada ya? Yang lain? Beberapa relationship itu ada dari teman, Tuhan, keluarga, dan juga kayak kayak orang-orang terdekat gitu lah. Oke, gitu ya. Ada lagi? Yakin? Oke. Yang lain? Relationship itu ikatan atau hubungan yang kita jalanin sama orang lain. Jadi antara kita dan orang lain. Udah? Ya. Pas, yakin? Pilih. Kalau menurut saya ini relationship itu kayak hubungan antara dua orang atau koneksi kita. Itu bisa bersifat positif ataupun negatif. Biar kayak misalnya komunikasi kita lebih baik. Ada lagi? Menurut kalian relationship itu terbatas gak sih? Hanya mungkin hanya dari teman, atau mungkin di usia kalian kan mungkin baru mengenal yang namanya pubertas itu ya. Mungkin kalian mengenal relationship itu hanya antara hubungan saya dan pacar gitu atau gebetan. Kalian berpikir gitu gak kadang-kadang? Enggak ya, enggak juga ya. Berarti mantap sih. Oke, kalau secara umum gitu ya, mungkin kita melihat relationship itu mungkin secara umum hubungan dan keterikatan antara dua pihak atau lebih yang terjalin melalui interaksi, komunikasi, dan saling berpengaruh. Dan yang kalian bilang tadi mungkin itu sudah benar ya, sudah mewakili apa makna dari relationship itu sendiri. Namun, menurut kalian, relationship dalam pertemanan sekarang, kita mau berbicara relationship tentang pertemanan. Kalian kalau di pertemanan itu tipe yang bisa membangun hubungan atau kalian itu yang cenderung diam? Siapa mau jawab duluan? Oke, Jenisa. Kalau saya tuh tipenya yang gampang ya. Yang gampang ya? Karena saya tuh kadang suka nanya duluan ke orang lain dan akhirnya saya yang membangun hubungan itu. Berarti bisa SKSD ya? Tahu kan SKSD? Kalian tahu SKSD gak? Sok kenal, sok dekat. Ya. Oke, terus yang lain. Kalian tipe apa? Tipe pendiam atau tipe yang bisa membangun hubungan dengan orang lain? Orang baru lah intinya. Lebih yang ke membangun sih. Membangun ya? Iya. Biasanya Jo pendekatannya kayak gimana? Apakah diajak ngobrol dulu atau gimana? Nanya nama dulu dong. Oke. Oke, biasa kalian nih ada orang yang nggak sefrekuensi nih. Itu gimana? Kalian bisa nggak kayak membangun hubungan dengan dia? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Tapi kan sulit kan? Iya, Nah, sulit. kesulitannya biasa apa gitu? Kesulitannya karena perbedaan pendapat kita, terus kayak perbedaan frekuensinya kan juga beda kan. Jadi susah aja gitu. Susah ya. Selain itu, Mungkin karena tantangan yang kalian temui ketika kalian menghadapi orang-orang yang nggak sefrekuensi. Tantangannya biasa selain susah cari topik, apalagi? Kadang susah memahamin sifat-sifatnya gitu. Oke, berarti kayak itu ya, misterius banget itu ya. Iya. Oke, ada lagi? Kamu belum tadi ya? Kamu tipe apa? Tipe orang yang membangun hubungan dengan mudah atau cenderung pendiam? Tergantung pertemanannya gimana dulu. Oke. Gitu aja? Gitu aja? Yakin? Oke, jadi sekarang Bapak mau tanya, sekarang kan ini populer banget istilah extrovert dan introvert. Menurut kalian introvert itu apa? Apakah introvert itu sama dengan pemalu? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kenapa alasannya? Kalau introvert tuh biasanya kayak dia lebih cenderung suka menyendiri gitu, jarang kayak pengen jarang bersosialisasi. Oke, kalau pemalu? Kalau pemalu itu dia sebenarnya bisa bersosialisasi, tapi dia cuma malu untuk mengungkapkan rasanya. Oke, kalau ekstrovert apa? extrovert itu gampang bersosialisasi, terus dia tuh kadang yang paling aktif gitu biasanya. Oke, gitu ya. Tapi gini, dari yang Jo jelaskan tadi antara introvert dan pemalu itu kira-kira kesimpulannya apa? Itu sebenarnya udah kejawab loh dari tadi. Ada loh perbedaan besarnya. Pemalu dan introvert itu berbeda. Introvert belum tentu pemalu. Tahu nggak? Apa ayo? Tahu nggak? Pikirkan secara logika. Ayo, oke. Secara garis besar introvert itu adalah cara seseorang mengenali emosinya gitu. Ada orang yang emosinya begini, kalau ketika dia di luar sosial gitu, dia bisa bersosialisasi tapi energinya cepat habis.
Dan dia perlu waktu sendiri untuk merecharge energinya. Tapi itu bukan pemalu. Bapak sendiri itu introvert. Tapi Bapak tidak pemalu. Bapak berani di depan, Bapak berani menjalin hubungan dengan orang lain, tapi topiknya cepat habis. Kalau topiknya cepat habis, Bapak itu merasa lelah. Cenderung Bapak itu diam. Makanya kalau kalian ngobrol sama Bapak udah banyak diam, kayak ngobrolnya kayak, oh iya, oke, sip, mantap. Nah itu berarti energinya udah habis, perlu dicas ulang. Sedangkan orang extrovert, dia ngomong terus, cara dia mendapatkan energi itu dia dengan cara ngomong, bergaul, berbeda, kebalikan kan? Oke, paham kan diri kita? Oke, mantap. Apalagi ada lagi mau nambah? Atau ada yang punya fakta seru nih tentang kepribadian, tentang relationship? Ada nggak? Saya sih nggak ya. Nggak ada. Yang penting nggak ada nih. Yakin, Jo? Ini kayak pengalaman aja sih. Oke. Kayak lebih pengalaman. Dulu tuh saya orangnya kayak introvert gitu. Tapi sebenarnya saya kalau diajak temenan juga asik gitu sebenarnya. Cuma kayak agak gak mau gitu aja. Gak mau. Sekali diajak kayak temenan gitu, saya langsung approve aja gitu. Oke, mantap. Oke, ada lagi? Udah sih itu. Udah, oke. Thank you. Oke, sekarang Bapak mau nanya satu lagi. Menurut kalian, seberapa penting relationship atau hubungan kita dalam kehidupan sehari-hari? Hubungan itu seberapa penting sih bagi kalian di kehidupan sehari-hari? Tadi kan kita udah bahas nih, relationship itu hubungan antara satu dengan yang lain, dengan sosial, dengan ini begitu. Nah, menurut kalian dari jawaban tadi, seberapa penting hubungan atau relationship dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa mau jawab duluan? Yang tengah. Tadi nggak ngomong deh. Ayo, Ifili. Penting sih kalau misalnya nih kita Usahlah di masyarakat sosial, di kelas aja. Paling sempit di kelas. Seberapa penting relationship? relationship di kelas tuh penting ya. Kalau misalnya nih kita jarang berkomunikasi terus kayak jarang bersosialisasi sama mereka tuh kadang buat kita tuh susah buat adaptasi. Oke. Berarti relationship itu bagi kamu sangat dibutuhkan untuk berbaur gitu ya, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke. Kaku banget ya. Oke, siapa lagi? Jo atau Jenisa? Jenisa dulu. Kalau misalnya relationship itu dari kelas itu penting banget, karena misalnya kalau kita diam-diam aja terus nggak berbaur, itu kita kalau mau kerjain sesuatu di kelas itu bakal susah, apalagi kalau misalnya kelompok gitu kan, jadi kayak bakal susah untuk mendapatkan peran di kelompok gitu. Oke. Kelupa. Oke, satu lagi. Jo, siapa yang belum? Jo kan? Ah. Kalau saya sih penting-penting aja di kelas soalnya, karena kalau nggak ada temen itu kayak susah gitu, pengen ngerjain sesuatu nggak ngerti gitu kan, biasa kan malu nanya sama guru, nanya ke temen juga nggak bisa, soalnya jarang berkomunikasi sama mereka, makanya jadi agak susah gitu. Oke, berarti menurut kamu pentingnya relationship itu agar bisa saling Nah itu membantu dan menolong itu ya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, sekarang bukan dibilang akhir sini ya, tapi the last of part 1. Kita masih ada part 2 dari podcast hari ini, tema relationship. Jadi untuk sekarang kita lanjut di part 2. Bye.